Salam kreatif. Menggambar itu sangatlah mudah. Bebas, tak ada istilah salah. Yang penting terus kita mencoba dan mencoba, pasti akan bisa. Untuk bisa menggambar cukup sederhana, yaitu kita dengan bermain-main. Yang pertama adalah dengan bermain titik, garis yang terpendek. Kemudian yang kedua adalah garis, deretan titik-titik yang mempunyai arah tertentu. Kemudian jenis garis, yang pertama adalah garis tegak lurus yang mempunyai sifat tegak dan kokoh. Kemudian yang kedua, garis miring, sifatnya dinamis dan selalu berubah-ubah. Kemudian yang ketiga, garis datar adalah garis yang mempunyai sifat tenang. Dan yang terakhir adalah garis lengkung yang mempunyai sifat luwes dan plastis. Sedangkan tiga jenis bidang, yang pertama adalah segitiga, dan yang kedua lingkaran, dan yang terakhir 4 persegi panjang. Selamat mencoba, selalu sukses. Tutorial kali ini kita akan mencoba untuk menggambar rumah villa yang indah. Contoh dengan proses digital, tipe yang pertama kelihatannya rumit. Kemudian ada contoh tipe yang kedua, ini pun juga kelihatannya rumit. Dan ada tipe yang ketiga lebih rumit lagi, tapi sebetulnya semuanya apabila kita ikuti nanti tutorialnya, urutannya, proses awalnya akan kelihatan sangat mudah dan sangat bebas untuk memilih elemen-elemen yang akan kita pilih untuk membuat villa tersebut. Yang pertama, kita akan mencoba memerinci dari bagian gambar rumah. Yang pertama adalah atap atau genting rumah. Kemudian yang kedua adalah dinding rumah, ketiga pintu, dan yang keempat jendela. Sedangkan yang terakhir adalah lantai rumah. Berikut dari garis dan bangun yang sudah kita buat, kita akan buat bentuk dinding rumah dari tipe rumah yang pertama akan kita buat. Itu ukurannya meninggi 4 persegi panjang, tetapi bentuknya, letaknya, posisinya meninggi. Setelah dinding kita buat, kemudian berikutnya kita akan buat bentuk atapnya atau bentuk gentingnya. Sebelahnya masih ada sisa, mandi sengaja untuk membuat aksesori, yaitu lengkung kanan dan kiri. Berikutnya kita buat bagian yang ketiga, yaitu bentuk pintu. Kali ini kita menyesuaikan ukuran pintu, yaitu meninggi, ukuran dinding maksudnya, yaitu meninggi. Bagian atas kita buat bentuk pintunya, yang di atas adalah boven atau ventilasi atau angin-angin. Adapun ornamennya bebas sesuai dengan selera dan kesenangan kita. Kali ini kita buat yaitu dengan aksesori hiasan ornamen garis silang. Dan sebelahnya kita buat bagian yang keempat, yaitu jendela. Absah saja, bisa saja jendela menempel dengan dinding rumah. Dan di atas kita buat lagi aksesori tambahan, yaitu boven yang berupa lingkaran dan kita bagi menjadi 2. Berikutnya kita buat lantainya. Anggap selesai. Berikutnya bentuk tipe rumah yang kedua, kita akan tentukan ukuran dan bentuk pilihan dari dinding rumah. Kita akan buat yaitu tetap sama 4 persegi panjang, hanya posisinya yang berbeda. Kalau yang pertama meninggi, kalau yang kedua adalah mendatar. Yang pertama langsung kita buat atapnya atau gentingnya. Yang rumah kedua kita beli 3 lapisan dinding. Kemudian setelah itu baru kita buat bentuk atapnya atau gentingnya.
bisa segitiga yang meninggi atau sama kaki, atau bahkan atapnya bisa kita variasi dengan bentuk kotak. Berikutnya kita buat pintu. Tentu saja ada bagian yang di atas yaitu ventilasi atau angin-anginnya atau buffernya. Ya, kita buat pintunya sekaligus dengan hiasannya. Kemudian ventilasinya kita kasih ornamen sederhana. Kita bagi menjadi 3 bagian yang ukurannya sama. Kemudian kita beri aksesori berupa boven atau ventilasi, yang atas bentuknya elips atau lonjong, kemudian yang bawahnya adalah segitiga berjajar. Kemudian jendelanya beri ornamen melingkar, kemudian yang di bawah garis berdiri. Dan yang terakhir, bagian terakhir adalah kita akan membuat lantainya. Kita pilih garis yang tidak harus garis yang formal, tapi garis yang bergelombang, garis yang bebas. Kita tambah lebih bervariasi ventilasi atau bovennya. Berikutnya kita akan membuat tipe rumah yang ketiga. Dindingnya kita ambil pilihan bentuk bujur sangkar, kemudian sampingnya juga kita buat bujur sangkar yang lebih besar. Kemudian sampingnya kita pilih dinding yang ukurannya meninggi. Berikutnya pilihan kita membuat atap atau membuat genting yang simetri kanan kiri segitiga, dan atasnya kita beri garis mendatar. Berikutnya rumah tipe nomor 4, kita buat atapnya segi 4 berjajar dengan 4 persegi panjang. Baru setelah 4 persegi panjang kita beri atap yang berupa segitiga kecil. Kemudian kita tentukan bentuk pintu yang memanjang yang selaras dengan tinggi dinding rumah. Sekali lagi, untuk menentukan pilihan membuat bagian-bagian adalah bebas sesuai dengan selera kita. Kita coba untuk membuat jendela yang melampaui daripada batas dinding daripada rumah. Aksesori yang akan kita buat pada pintu yaitu segitiga yang ada di atas, kemudian yang di bawah kita susul dengan garis berdiri yang jumlahnya 2, kemudian dari segitiga kita isi dengan lingkaran. Yang terakhir bagian lantai kita beri garis lurus memanjang, dan kita buat yang biasanya tangganya ada di tengah, tapi kita buat jalannya dari samping. Tahapan berikutnya yaitu rumah yang keempat, kita akan buat bagian pintu yang mana bagian yang di atas disisakan sedikit untuk bagian boven atau bagian ventilasi atau angin-angin. Adapun motifnya bebas, sementara kita ambil bentuk hiasan segitiga yang diapit dengan oval atau lonjong. Ventilasi yang ada di dinding yang tinggi yaitu dengan kotak. Pintunya menempel dengan dinding, kemudian jendelanya ada di sebelah kirinya. Pintunya kita buat bentuk yang sama antara kanan dan kiri atau sebutannya adalah simetri. Aksesorinya dengan garis gelombang yang meninggi. Ya,
hiasan untuk pintu bebas garis mendatar, yang di atas kita beri garis yang patah, yang menghadap ke atas dan menghadap ke bawah. Berikutnya bagian-bagian atas adalah aksesori hiasan dari boven atau ventilasi. Yang terakhir, untuk menghilangkan kejenuhan, rasa bosan, maka gentingnya tidak kita buat dengan segitiga, tapi bentuknya adalah dengan kotak. Untuk proses berikutnya, yaitu proses tahap finishing. Setelah kita sketch salah satu di antara bentuk tipe rumah, kemudian kita pertegas dengan spidol hitam putih. Kita seleksi garis-garisnya, mana yang kita perlukan dan mana yang harus kita hilangkan atau kita hapus, mana yang harus dipertebal dan mana harus dibiarkan garisnya masih dalam keadaan tipis. Setelah itu nanti proses berikutnya adalah proses pewarnaan. Pada tutorial kali ini kami sengaja untuk tidak membuat proses pewarnaan secara detail. Nanti bisa melihat dari tutorial-tutorial sebelumnya yang mana sudah kami buat dan kami sajikan cara pewarnaan dengan berbagai alat secara detail di video sebelumnya. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat.